Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya bertanya dulu, bagaimana kabarnya jamaah? Thayyib. Kalau jenengan masak dadar, jangan atau tidak usah dicampur bayam. Nek masjid wis jembar, kudune atine ayam. Betul ya? Cuma nek jembar nggak penting resikone jamaah ketok titik. Mari kita awali pertemuan yang singkat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bagaimana kabar negara kita? Aman? Aman ini? Karena saya bertanya seperti itu, ada hubungannya dengan dosa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kalau di bulan lalu kita sudah membahas tentang al-kibru, tentang sombong, angkuh, gumede, maka pada kesempatan kali ini dosa yang nomor sekian belas, 18 dosa besar yang masih ada kaitannya dengan hukum fikih pidana, yaitu malam ini kita akan membahas tentang syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Syahadah itu artinya persaksian. Kalau zur itu palsu. Jadi jangan nanti Pak Win, jangan judulnya ijazah palsu, jangan ya. Judulnya adalah persaksian palsu. Kalau orang bilang aspal, asli atau palsu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menurut panjenengan semua kira-kira dosa yang paling banyak dilakukan manusia atau istilahnya paling sering dilakukan itu dosa apa? Bu, Pak, dosa yang paling sering dilakukan manusia itu kira-kira dosa apa? Zina? Bukan. Mencuri? Tidak. Bunuh? Tidak. Atau dosa yang ini? Nah, ini yang saya tunjuk, dosa lisan. Meskipun definisinya banyak, kata Pak Sugeng tadi, ngerasani dan banyak sekali. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, wa hal yakubbun nasu finnari ala manakhirihim. Banyak sekali manusia nanti yang di akhirat kelak itu diseret di atas apa namanya api neraka, itu bukan karena sebab riba, bukan karena sebab yang lain, tetapi illa hasoida al-sinatihim, seringnya lisannya itu terpeleset ataupun apa bahasa kita, kepleset nih. Jadi lisan ini kan tidak bertulang, betul Pak ya? Maka karena tidak bertulang itu kemudian mudah jari apa sih lambene lamis tah lunyu. Halo Bu, lunyu ya, mudah sekali dosa dari lisan. Jadi misalkan kalau kita melihat zaman kita hari ini, misalkan ada masyarakat kita yang gaduh
Ada yang bilang ke saya, Ustadz ini musimnya dunianya sedang tidak baik-baik saja, harga meroket segala macam. Sebenarnya karena satu, ada orang yang bilang, ada seseorang yang bilang, kenapa masalah dolar niku? Mboten wong desa kan enggak. Nggih. Jadi ya orang kampung itu kan tidak pakai dolar kan kalau belanja, beli tempe, beli lombok. Itu kan kalimat yang sepele, yang ringan. Cuman kalau saya tanya niku bener tah bener, Pak? Yo kadang panjenengan nggak berani jawab ya. Tapi takut kena dosa besar. Orang ngerti, sama-sama kita nggak ngerti. Jadi di Indonesia pun ini terjadi kegaduhan yang luar biasa. Kalau boleh sedikit saya rangkumkan, sebabnya lisan. Betul. Makanya Pak Anies itu beberapa waktu lalu di videonya ditanya, Pak Anies apakah Bapak menyesal ikut pemilihan kemarin? Itu kan lisan yang bertanya, dijawab juga sama Pak Anies. Saya tanya balik, apakah Anda nyesal tidak memilih saya? Gitu. Itu kan olah alien apa? Lisan. Bersilat lidah. Artinya lisan ini perlu untuk kita jaga. Saya tampilkan misalkan satu ayat, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 15. Surat An-Nur ayat 15. Saya bacakan ayatnya. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Artinya apa? Translator surat An-Nur, surat Al-Furqan, surat An-Nur ayat 15. Saya itu bukan pakai apal angka tapi nama. Tipenya yang seneng nama, bukan seneng angka. Mulai nyebut angka ditomboki wong-wong bahaya. Al-Mu'minun An-Nur Al-Furqan ayat 15. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Setiap hari kita kan pasti sering menerima namanya berita. Dan secara manusiawi kula panjenengan mboten ngerti apakah berita itu betul atau salah, atau setengah betul setengah salah. Ya, lalu kemudian kula panjenengan menyebar dengan mengulang kembali kalimat itu. Padahal kata Allah, nek nurut kita niku ringan apa berat ngeten iki? Ringan. Apa meneh nek jare wong Jawa tembung jarene. Jarene niku napa? Kalau bahasa Arab kila waqala. Jarene Pak Sugeng. Tembung jare niku bahaya, Pak. Rasul itu memakruhkan, membenci tembung kila waqala. Sinten sing mriki jamaah sing seneng nembung jarene? Hati-hati. Jare Pak Mukhlisin, jarene niku napa jarene? Katanya kola, padahal yang bersangkutan tidak kola. Waduh, itu bahaya. Nah, setiap hari kita selalu bersinggungan dengan informasi-informasi seperti itu. Ya makanya kula panjenengan jangan sampai kemudian tembung jari sebelum kita ke persaksian palsu. Kalau kemudian saya ambilkan contoh yang lebih kultural lagi di masyarakat,
Kita sering kalau kemudian ada orang meninggal, lalu ditanya oleh Pak Mudin, saya nopo saya? Luh, sampean kok kendel ngomong saya, Pak? Lanjut. Ya nopo, kalau takut isep pindah mulai saya nopo saya? Nggak ada pilihan kedua, tak Pak? Sate atau apa begitu? Panjenengan tidak pernah kenal sama si mayit, tak pernah muamalah dengan si mayit, lalu ada soal yang singkat, saya nopo saya, langsung jenengan sepakat saya, dzalika indallahi azim, itu di sisi Allah niku besar nilainya, persaksian. Makanya kemudian termasuk ini kalau flashback kembali beberapa tahun lalu 2019 2000 pilihan-pilihan yang tadi kalau Pak jangan kan sering nyoblos loh pulau nggak nyoblos kecuali saya nggak nyoblos ini kan termasuk persaksian. Saya bersaksi sing kula coblos mbuh brengose mbuh napa niku saya, sehingga Anda mewakilkan aspirasi panjenengan untuk supaya beliau terpilih. Dicoblos. Adek nek nyoblos teng kotak ini ku ndamel donga pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana jeres ngoten nggih. Fi ma razaqtana wa qina. Mergo mantun kena serangan aja. Mantun tumbas sate. Makanya doanya Allahumma barik lana. Persaksian. Saya tidak mau membahas politik lebih dalam karena Islam itu memang agama yang sangat komplit. Allah menyediakan sarana-sarana untuk memilih pemimpin dan sebagainya. Zaman dulu juga ada Pak, kayak sekarang barangkali dipilih karena suara terbanyak. Misalkan contohnya adalah zaman pemilihannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi tetap yang menentukan itu adalah Dewan Suronya Umar bin Khattab. Masyarakat didatangi rumah ke rumah, mana yang lebih baik, apakah Utsman atau Ali? Rata-rata menjawab Utsman. Disitulah kemudian oh berarti masyarakat kita itu senang kali sepertinya yang lebih maslahat ini. Baik, itu saya kasih pembukaan tentang bahaya lisan yang sepele tetapi kadang merubah suasana menjadi besar. Banyak sekali pertarungan-pertarungan itu terjadi bukan karena silat apa namanya jutsu atau silat taekwondo, tapi karena silat lidah. Suami istri smackdownan alias bertengkar itu juga karena lidah yang tidak bisa dijaga. Misalkan bapak-bapak salah WA itu bisa berakibat fatal gitu Pak. Padahal WA itu tidak istilahnya kadang jari kita mengetik, hati kita tidak terbesit. Apa namanya yang smart typing ini? Ngetike Jono metune Joni. Gitu. Kita maksudnya itu Pak Jono, ternyata keluarnya jenengan ngetik segala macam, pas dibaca istrinya, ya Allah Pak sampeyan itu loh sudah selama ini tak sayang ternyata loh ngonten Pak Sugeng apa Bu sampean delok WA nih itu kaulazur. Ternyata di dalam chat yang jenengan bilang, Bu aku izin rabi maneh, padahal Bu aku izin nangkali maneh. Karepe ngoten. Nangkali dadine rabi ketikane soalnya jenengan sering ngetik niku. Masuk ya? Sekarang sering terjadi hal-hal seperti ini padahal sudut pandang fikih itu luar biasa. Maka dari itu malam hari ini kita akan membahas salah satu dosa yang besar yang Nabi waktu menyampaikan dosa ini sampai beliau ngulang berkali-kali. Wajadanibu kaulazur, syahadatuzur, sampai sahabat itu muka-muka Nabi itu berhenti mengucapkan itu, saking bahayanya.
Maka dari itu yang pertama sekarang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan syahadatuz zur. Syahadah itu artinya persaksian atau memberi keterangan tentang sesuatu yang diketahui. Itu namanya syahadah. Ya, bahasa Arab syahadah itu bisa berarti ijazah. Ya, bahasa Arab ini persaksian yang valid. Ya, ini persaksian yang dimaksud adalah memberi keterangan atas sesuatu yang diketahui, itu namanya syahadah. Makanya asyhadu. Itu kan kita harus sadar, orang yang bersyahadat nggak ngerti, nggak tahu, buatan paham, itu syahadatnya buatan sah. Makanya syarat syahadat itu ada 7. Sebelum mengucapkannya harus al ilmu, al yakin, al mahabbah dan seterusnya. Kalau ada orang yang misalkan titik-titik login, ngertos login, satu Pak ya. Ayo Pak login, login itu nopo. Masuk Islam, terus dia mengucap syahadat begitu saja, ternyata fi qalbihi laisa lahu niyatun, tidak sah. Ya, maka kita kembali ke makna syahadah. Syahadah itu persaksian atau keterangan yang diberikan atas sesuatu yang maklum diketahui. Adapun azur itu adalah sesuatu kebohongan, dan kebohongan ini dipoles sehingga tidak tampak bohong. Berarti kira-kira syahadatuz zur itu yang apa Pak? Yaitu tadi palsu, kesaksian, keterangan palsu. Ini secara umum itu. Lalu apakah ini kasusnya hanya di persidangan, ataukah ini hanya di dalam mungkin ini kasus yang sifatnya rofaat itu diangkat ke hakim saja? Tidak. Ayatnya dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj niku surat ayat 30. Okay. 22 ayat ke-30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Yang ayat terakhir fajtanibur rijza minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Monggo. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, huruf mat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan. Ya, dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keterangan keharamannya. Maka janganlah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Jauhilah perkataan dusta. Qaulah. Persaksian itu dimaknai qaulah, segala perkataan. Jadi kalau perkataan kita itu dusta yang dipoles sehingga tidak terlihat dusta alias palsu, kita ngomong tapi hakikatnya tidak hakiki alias palsu, itu termasuk zur namanya. Perkataan yang dusta alias palsu. Jadi perhitungannya besar nanti di sisi Allah Pak. Hisabnya juga besar. Dan kalau kita mungkin sulit untuk mengartikan zur itu apa, kalau tadi saya gampangkan, zur itu tembung jari ini. Jari Pak Khosyif dino iki pengajian ono papat. Jari ini ternyata kok betul, alhamdulillah. Tapi kalau beliau jari ini Pak Khosyif pengajian dino ini enten papat, ternyata kenyataannya enten pinten. Oke Pak Khosyif, pengajian itu tang pundi-pundi lah, itu sudut pandang.
maka ya nanti itu termasuk innamal a'malu biniat. Di hadapan Allah yang diadili adalah niatnya. Pak Wasit, jenengan 4 itu betul apa salah? Betul ya Allah. Di sini, di sini, di sini, di sini. Betul. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, coba dibuka surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 72. Setelah surat Al-Mu'minun 72. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Baik. Kalau dalam surat Al-Furqan ini makna daripada tadi yang dimaksud dosa tadi adalah syahadah. Syahadah itu persaksian orang yang dimintai keterangan. Kalau tidak dimintai keterangan itu namanya kalau istilah kita itu ya orang angger jeplak. Kan enten wong tiang sing modele niku omon niku artine napa to, Pak? Gedabrus. Nggih. Asbun, asal bunyi. Karena memang dalam literatur baik pun dalam apapun kita temukan, memang dalam sejarah itu banyak orang yang suka begitu, ngomong saja. Senangannya cerita, mbah bener, mbah salah. Kalau tafsir yang pertama tadi, ayat yang pertama tadi, perkataan dusta. Jadi perkataan secara umum, tapi dusta dipoles jadinya palsu, dosa itu. Tapi kalau ngejobros atau bahasa kita gedabrus, ono wong niku nek ngomong bau metah. Termasuk pulau niki saya pernah tes Stephen itu metode untuk mengetahui otak A, B, C, D. Enten wong sing gak seneng ngomong, enten wong sing seneng ngomong, enten wong sing seneng gerak, enten wong sing menang gak seneng ngomong, gak seneng gerak. Itu tipe otak. Dan yang terakhir orang yang bisa apa saja, ya iso ngomong, ya iso gerak, macam-macam. Saya termasuk tipe D. Tipe D ini tukang gedabrus. Kulo niku saestu nek loro panas, misalkan 40 derajat. Niku cara menyembuhkannya gampang. Jenengan cekeli mik kulo waras. Karena kulo seneng ngomong, tapi saya betul-betul tahu ya Allah nek ngomong akeh itu man kasuro kalamuhu kasuro malamuhu. Wong iku nek kakean ngomong mesti kakean salah. Betul Pak. Kakean salah niku basane wong Al-Basit gedabrus nek ditimbang antara ndi sing bener karo sing salah mesti akeh sing salah, mbuh bejo, mbuh ngarang-ngarang, mbuh napa asbun, mbuh omon-omon. Iya, angger napa niki? Angger jeplak mawon. Ibu-ibu itu kalau misalkan yang hamil itu kekurangan apa? Asam sulfat misalkan. Lalu pula rodok jeplak. Nih. Iya. Ibu-ibu kok guyu. Sing betul asam sulfat. Makanya sing jenengan pun milih ya, alhamdulillah terbukti ya. Kakean kena asam sulfat. Jadi definisinya itu Pak. Yang dimaksud dosa di sini adalah qaulazur, perkataan yang dusta tapi dipoles supaya kelihatan benar. Yang kedua persaksian, saat pulau panjenengan dipanggil ataupun dimintai keterangan, lalu kita menyatakan kesaksian palsu. Dan ada tipe yang ketiga yang pulau sampaikan, ada orang itu memang suka ngomong,
dia sendiri nggak tahu yang dia sampaikan itu benar apa. Niku jenenge model ketiga yang tidak dibahas Quran. Menghisapi itu kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak saya ini seneng ngomong-ngomong aja. Ngalah-ngalahi wong wedok-wedok kadang-kadang. Ya, cuman biasanya ngomongnya sama orang yang sudah akrab. Kalau belum akrab itu biasanya agak-agak menahan. Nek sudah akrab, Pak Sugeng misalkan kalau mau ke rumah saya, jam 10 sampai jam 3 pagi saya layani. Kenapa Pak Sugeng? Ngopi. Ya silahkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengertian sudah selesai. Kita kemudian beralih ke selanjutnya. Limadha, kenapa? Qaulaz zur atau syahadatuz zur ini dosanya dihitung azim. Azim ini kenapa? Besar. Ngapunten nggih watuk. Watuk niku sebabnya napa? Ya kan, napa? Gawane urip niku bener apa salah? Niki contoh. Niku omon-omon apa mboten niku? Mosok wong watuk gawane urip Mas. Sampai niku saged-saged mawon jenengan. Makanya nek jenengan mboten sembarang pun usah komentar. Tapi nggih kula hargai, namanya juga dimintai pendapat. Nek nurut panjenengan kula watuk gara-gara napa? Kakean gorengan. Oke. Nek terus Pak Sugeng kakean es. Nek jare ibu-ibu apa? Mergo diuring-uring bojone niku. Misalkan, kenapa qaulaz zur kali syahadatuz zur ini dosanya indallahi azim? Satu, karena perkataan yang dusta atau persaksian yang dusta ini bisa ifsadul adli, bisa merusak keadilan yang seharusnya diberikan. Ya, misalkan satu ucapan yang didustakan itu seharusnya dia tidak seperti itu, malah membuat orang yang diparingi saksi tadi bisa masuk penjara misalnya. Itu kan berarti kan merusak keadilan. Coba jenengan sekarang perhatikan peradilan di Indonesia. Kira-kira itu asbab orang di penjara kira-kira apa Pak? Bukti atau omongan? Kadang bukti sudah jelas nggak salah, tapi ada pesanan dari Pak RT. Halo, ini kan pokoknya si Fulan mukhlisin nggak boleh lepas. Loh, apapun caranya nggak boleh. Itu kan karena omongan, akhirnya merusak yang namanya keadilan. Padahal keadilan itu harus dijunjung tinggi. Hukum itu harus tajam kemana? Ke atas sama ke bawah? Kemana Pak? Hukum itu sing kudune bener itu tajam ke atas sama tajam ke bawah? Kudu landep kabeh. Jangan sampai kita kemudian tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau yang nyuri itu kemudian miliaran, lalu gara-gara dia mohon maaf saya sakit perut, nggak jadi dihukum. Ada yang kasus begitu Pak. Yang korupsi sekian kemudian gara-gara sakit, entah sakitnya itu beneran atau oh iya udah anu saja masuk rumah sakit saja, nggak usah dihukum. Sakit sembuh sampai sembuhnya 70 tahun misalnya. Ya naudzubillah ya. Kadang-kadang satu kalimat juga akan membuat keluarga jadi hancur lebur. Betul Pak? Itulah makna daripada orang ketiga. Pernah tahu ada orang ketiga? Alhamdulillah ya Pak, di keluarga jenengan tidak ada orang ketiga. Atau kalau ada segera binasakan. Maksud saya segera, jangan sampai ini dia banyak ngomong. Ibu dan bapak mesra. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Di tengah-tengah ada kehadiran orang ketiga. Namanya apa namanya itu biasanya? Curanmor, nama? Kok curanmor, nama? Pelakor dan pebinor. Oh, itu berawal dari syahadatuz zur. Ini sepele sekali.
Ada orang ketiga perempuan bilang ke bapak ke jenengan, Pak, tadi malam saya itu loh dengar ibu atau istri jenengan itu ngerasani jenengan, katanya jenengan itu sudah tidak teruskan Pak, sudah tidak x seterusnya, macam-macam, sudah tidak perhatian lagi, sudah tidak sayang lagi, sudah tidak pernah ngasih nafkah berupa. Wah, itu kira-kira ekspresi jenengan bagaimana Pak? Loh, ini orang ketiga padahal ya, hancur. Banyak juga kasus anak kehilangan orang tua kehilangan anak, perkaranya masalah qaulazur tadi, informasi yang tidak valid, informasi yang zur, palsu, hingga akhirnya menurunkan trust, kepercayaan antara anak dan orang tua. Oke, luar biasa dan lain sebagainya. Apalagi ngomong masalah usaha, banyak yang bangkrut itu gara-gara gini qaulazur ini. Jadi sebabnya pertama merusak keadilan. Yang kedua, kenapa dosanya besar? Yaitu mu'awanatu dzulmi. Perkataan yang palsu, persaksian ini membantu kezoliman. Setuju? Kenapa ada yang palsu? Karena ada yang asli. Orang sampai memalsukan karena biasanya ada udang di balik. Halo, di balik apa? Balik piring ya. Pasti ada kezoliman. Ya, entah itu mengambil yang bukan haknya atau memberikan yang bukan semestinya. Maka ketika panjenengan qaulazur, bersaksi ataupun berkata dusta untuk membela itu, ya, melegitimasi itu, akibatnya jenengan termasuk kena firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suruh tolong menolong itu ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ada orang yang tolong menolong dalam ismi wal udwan, keburukan dan permusuhan. Makanya ini dosa besar. Ya, karena satu persaksian itu bisa menambah kekuatan kedzaliman. Betul Pak? Satu paku yang jenengan cobloskan jelas itu. Itu kalau dia zalim tambah zalim, meskipun kita sendiri serahkan kepada Allah. Kemarin itu tidak tahu juga bagaimana, apakah yang kita coblos itu sampai atau tidak, kan sama-sama kita tidak ngerti. Itulah ya bedanya rakyat dan yang memimpin itu begitu. Nah, kalau kita cuma bisa berharap. Bapak Ibu, membantu kezaliman. Jadi kalau ada orang zalim ditambah dengan persaksian palsu, hasilnya adalah tambah zalim. 30 berarti 50. Penentunya ada di Pak Qosib. Pak Qosib, menurut panjenengan pengajian ini enaknya libur apa tidak? Lanjut. Oh, berarti lanjut. Saya nggak mau ngaji, merasa wah harusnya libur malah lanjut. Ngaji itu zalim apa betul? Betul. Berarti kan kita selamat. Tapi kalau Pak Qosib tinggal keputusannya, suaranya di Pak Qosib. Ngaji ini anaknya dibubarkan atau dilanjutkan? Pak Qosib bubar saja. Wong 30 sing milih menangis, ya Allah ya Rabbi, budal teko Mojo Agung bensin kentek anduk dalan kene ngaji malah dibubarno goro-goro Pak Qosib. Mboten goro-goro Pak Qosib, goro-goro wong 31. Ya itulah makna daripada ta'awanu 'alal ismi ini dilarang, karena bisa meningkatkan istilahnya kualitas kezaliman. Kita tidak boleh membantu kezaliman. Makanya saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu, saya nopo saya? Halo, saya nopo saya? Tolong Anda diam, kalau nggak ngerti diam aja, udah diam aja Pak, diam. Saya nopo saya? Kok diam semua Pak? Ada nggak kenal Bapak ini tak? Enggak Pak, ngapunten, saya nggak milih dua-duanya, saya suka sate aja. Nah gitu ya. Yang jelas, saya itu sering Pak disuruh bersaksi itu. Ayo Pak Ustaz, saya nopo saya. Waduh, repot ini Pak Mutin ini, maksa ini.
Saya kalau budal, kalau izin. Wong yang dikafani, yang disolati nggak sholat, orang nggak sholat kita bilang saya ini gimana? Nggih, Pak Mudine dolim, sing saksi tambah dolim, membantu kezaliman. Nanti malaikat itu akan bertanya pada kita, dihisab oleh Allah tentang persaksian kita itu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tercatat semua, Bapak Ibu sekalian, ditanya semuanya. Ini bagaimana nih? Anda bilang saya padahal pelakunya tidak sholat. Apa hujah kita di hadapan Allah? Kula mboten ngerti Gusti, kula dipaksa Pak Mudin mosok ngoten. Yang ketiga, kenapa dosanya besar? Karena dosa lisan ini pengaruhnya, efeknya berkepanjangan. Betul apa betul, Mbak? Makanya kemudian kata para ulama, perkataan itu seperti anak panah. Betul? Kalau sudah dilepaskan, terus kena jelek, itu sakitnya sampai bukan cuma di sini, sakitnya itu sakitnya di mana-mana. Ya, dari ujung sampai ujung, bekasnya itu sampai luar biasa lama. Kalau saya ditampar mungkin bekasnya merah hilang besok. Tapi kalau saya dirasakan itu saya ngerti. Oh, masya Allah Pak, luar biasa. Lewat itu nggak mau nyapa saya. Mau ngisi ngerasani aku. Efeknya lama sekali. Ibarat kaca. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau sudah pecah itu sulit disambung lagi. Dikasih solasi itu jadi apa kira-kira? Ya pecah semua, nggak akan memunculkan bayangan yang semula. Maka efek dosa lisan ini luar biasa. Maka hati-hati para suami, hati-hati para orang tua. Mari jaga lisan kita supaya tidak zur di hadapan anak kita, itu biar tidak memecahkan hatinya. Karena kalau sudah pecah, kalau sudah sakit, itu sakitnya berkepanjangan. Sampai wonten istilah wong desa niku ana dulur jejer loro, omahe jejer, pelek batese mok tembok tapi gak wawuh 7 tahun. Kok iso? Iku gara-gara omongan. Napa omongane waktu bagi-bagi warisan, mbake ngomong, "Kon niku lho geragas. Sampai kok serakah to, Dik." Nah, ngoten lho. Sing diomongi serakah niku mendem terus periksa teng PKU kena asam. Ya Allah, beban. Mantun kena asam aurat terus besok periksa gulane 500. Ya Allah. Gara-gara kalimat yang sepele sampean niku tomak, sampean itu serakah. Mosok lemah gurung garing kok warisan wis njaluk di bagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kan memang begitu Pak ya. Urusan warisan ini harus segera diselesaikan. Wong Jawa karena wong Timur duweni tepo selira. Mbok sakno sing mati cah. Ya mosok ngoten nggih. Akhirnya panjenengan diulur mau molor ya. Molor, akhirnya aset yang ditinggalkan si mayat berkembang pesat. Tambah bingung nih. Makanya saya sampaikan kemarin ada jamaah Al-Basit yang nanya ke saya tentang masalah aset itu. Sudah tak ceritakan nih? Belum nih. Orangnya nggak hadir di sini. Kalau hadir nanti saya malu. Ustadz, gimana hukumnya Ustadz? Ada suami, suaminya ini bekerja. Lalu setelah bekerja bangkrut. Istrinya yang di rumah bisnis, dan ternyata bisnisnya berkembang pesat. Qadarullah akhir-akhirnya kata istrinya, "Mas, wis sampean gak usah kerja melu aku wae. Sampean dadi karyawan." Halo? Babu, astagfirullah. Kok ngoten nggih? Atau jadi apa? Melu aku, Mas. Takdir Allah ikut jadi kurir, melu packing, melu ngurus duit, dan ternyata suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pertanyaannya adalah, berapakah warisan si anak? Ayo, berapakah warisan si anak? Kula ngira untuk garuk-garuk niki, untuk garuk-garuk kening gitu, mikir ini, waduh ini kasus ini. Saya pelajari, ruwet ini mas, bilang gitu, ruwet ya mas, saya sudah nyebut kata mas itu berarti yang curhat laki-laki. Ruwet ini mas, bilang gitu. Ini disebut gono gini, gimana ini? Saya bahas itu pelan-pelan. Itu contoh pak, karena belum dibagi, asetnya tambah berkembang. Yang diperselisihkan itu suami itu punya harta pandai. Dibilang nopo punya harta karena digaji kan, otomatis gaji itu hartanya si suami. Tapi dibilang harta suami kok bedino sing nyekel estri departemen keuangan ini piye kasih segi. Nah itu butuh ilmu namanya pak. Akhirnya kita bahas ya kita saya jelaskan pelan-pelan, panjang ini mas, begini. Oh iya Ustadz siap, nanti saya sampaikan ke orangnya. Gitu. Jadi bapak ibu sekalian, kalau saya sampai salah bersaksi, saya bilang begini aja, ya wis, gono gini, kamu begono, aku begini. Saya nanti yang repot di hadapan Allah pak. Ya, harta gono gini, kamu begono. Aku begini, bagi aja sudah. Mana yang dibagi kata si istri, wong itu punya saya. Nah itu kan suamimu mbok gaji, wong gajinya dipek ke saya lagi. Berarti kan suami saya minal fuqara wal masakin, dapat asnaf zakat kan. Berarti suami saya kan nggak punya harta. Ayo, seperti di mana itu? Masa suami nggak punya harta? Itu problem keluarga akhir zaman. Kenapa? Wajib zakat. Sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit. Nah, sekarang Pak, persaksian palsu itu banyak macamnya. Contoh di media sosial, jenengan sering forward pesan yang nggak jelas, itu termasuk persaksian palsu. Hati-hati. Di dunia kerja misalkan. Di dunia kerja saling menutupi kecurangan, korupsi itu juga termasuk persaksian yang tak nampak. MBG, nah ini begini. MBG ini kenapa? Halo, kalau kemarin pengajian Muharraman, kalau pancing sama Pak, kita harus mendukung MBG. Waduh, diam semua. MBG itu apa Pak? Masjid Berdaya Guna. Masya Allah. Itu saya nggak palsu saya Pak, saya asli betul. Saya pengen masjid itu berdaya guna, harus manfaat untuk umat. Tapi kalau salah dengar, wah itu bahaya. Gitu. Itu dalam dunia kerja. Memalsukan laporan. Berapa banyak orang yang memalsukan? 0 yang seharusnya 5 jadi 8. Tung. Oh my God. Luar biasa itu. Itu persaksian palsu. Lisannya nggak ngomong, tangannya yang ngomong. Loh Pak, ini kok anggaran sekian? Ngantuk Pak, saya salah ketik katanya. Salah ketik kok nulis sampai ngolu. Ini nggak salah ketik itu Pak, salah kaprah sampai itu. Banyak lagi. Lalu menandatangani, misalnya tanda tangan yang tidak benar itu juga sama. Dalam keluarga, saya bacakan saja. Memihak anak padahal salah itu tidak boleh. Jenengan ngerti anak jenengan itu salah lalu memihak, itu sama dengan memihak kepalsuan, betul? Tidak boleh, karena jenengan sayang sama si kakak pertama, apapun yang dia perbuat betul loh, itu jenengan kena dalil qaulaz zur atau syahadataz zur. Dalam organisasi misalkan ya laporan, ya kemudian menjatuhkan orang dengan isu. Saya mohon maaf Pak, kalau di organisasi itu kadang sering nemukan ketika pencalonan misalnya pimpinan daerah apa, kadang ini terjadi padahal di warga kita Muhammadiyah. Ojo milih kae. Si kae duwe riwayat sing gak apik, masa lalu buruk. Dia tahu pacaran karo bojoku. Contoh sederhana itu.
Itu kemudian jadi api, pelan-pelan menyebar, pelan-pelan menyebar. Akhirnya nggak jadi PDM dia, jadi pimpinan ranting keluarga. Ya, artinya begitu. Ya, jadi jangan sampai dalam organisasi itu terjadi ini, menjatuhkan dengan isu. Nah, seperti itu. Atau memuji secara berlebihan dengan kepentingan juga tidak boleh, Pak. Oh itu loh, Masya Allah itu. Kalau jangan pilih itu Pak Sugeng itu, nanti masjid disulap jadi Namira itu. Pasti itu. Ini aja sudah sepertiga Namira kok. Ya, jadi ada itu pemilihan takmir masjid itu juga begitu Pak. Ya memuji berlebihan. Ini kalau nggak dipimpin Bapak ini, masjid itu bisa hancur. Fir'aun itu orang seperti itu Pak ya. Itu kalau kemudian dalam jual beli juga sama, mengaku barang asli padahal ini stok terakhir Pak, ini stok terakhir Pak, padahal uji awake tembur ini Pak Kosep, ini maisan paling terakhir ini nunjukkan kalau kerjaannya laris, dagangannya, padahal barang banyak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya persaksian palsu. Mungkin malam ini kita tidak pernah menjadi saksi pengadilan, tapi beberapa kali kita sering jadi saksi di WA teman-teman kita, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Maka ya kalau kita mendengar seseorang katanya segera tepis, segera pastikan kalau berita itu sumbernya jelas dan benar. Sebab kalau jelas, benar, maka kita akan terhindar dari persaksian palsu dan kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah Isya, maka kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Semoga umur panjang, sehat walafiat, rizki lancar, berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.